Kehidupan kita tentunya berbeda-beda. Ya, mungkin keluarga saudara berbeda, ya, satu sama lain, keluarga masing-masing kita berbeda-beda. Ya, kehidupan latar belakang pasti berbeda-beda. Proses yang kita alami dalam kehidupan juga berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang Tuhan berikan kepada kita semua, yaitu kesamaan dalam hal waktu, kesempatan. Karena kesempatan waktu diberikan sama kepada saudara dan saya. Kita semua diberikan waktu dan kesempatan. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya diberikan waktu dan kesempatan untuk hidup, untuk berkarya, untuk kita boleh beribadah. Contohnya pada pagi hari ini. Ya saudara, orang-orang di luar sana juga diberikan waktu, kesempatan. Sama seperti saudara dan saya. Semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Apakah kita mau mempergunakan waktu yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, atau ya hanya disia-siakan? Saudara dan saya, hidup kita dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, saudara dan saya, kita sehat, kita sembuh. Saudara dan saya naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Bagaimana saudara dan saya hidup dalam Tuhan? Saudara dan saya, kita melihat berkat kasih anugerah Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang mulia bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pergunakan waktu hidup kita ya dengan bijaksana, dengan sebaik-baiknya, tidak seperti orang dunia. Ya saudara, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari yang ada hari-hari ini saudara adalah hari-hari yang, mohon maaf saudara, hari-hari yang sulit. Ya, kenapa? Akhirnya ketika hari-hari sulit didapati oleh manusia, itu yang tadi saya sampaikan, orang jadi nggak bisa tidur. Ya, orang jadi nggak bisa apa? Orang jadi nggak bisa istirahat. Ya, saudara, orang jadi apa? Orang jadi banyak pikiran, frustrasi dan lain-lain. Saudara dan saya bebas frustrasi, katakan amin. Saudara dan saya bisa tidur nyenyak, katakan amin. Saudara dan saya istirahat dengan baik, katakan amin. Saudara dan saya kita sehat, kita sembuh oleh kasih Tuhan, oleh darah Yesus. Saudara dan saya diberkati penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebagai orang percaya, saudara dan saya, kita akan membuat hidup kita sebagaimana sebisa mungkin ya, saudara dan saya tidak menyia-nyiakan berkat yang ada pada kita. Ya, itu sebabnya ya waktu adalah sungguh-sungguh sangat berharga bagi saudara dan saya. Karena dengan waktu ya saudara dan saya kita bisa bekerja, dengan waktu ya saudara dan saya kita boleh hidup lebih baik lagi, dengan waktu diberikan kepada saudara dan saya kita boleh berkarya. Ya, itu sebabnya saudara dan saya kita harus memperhatikan hidup kita. Kita nggak pernah tahu tentang masa depan kita. Kita nggak pernah tahu tentang kehidupan kita ya saudara di ya waktu-waktu yang mendatang. Banyak orang memberi prediksi, estimasi, ya saudara, menerka-nerka, tapi tidak ada yang tahu tentang kehidupan masa depan saudara dan saya. Kita harus benar-benar memanfaatkan waktu. Yang setuju katakan amin. Ya, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena hidup ini singkat. Siapa yang setuju hidup ini singkat? Ya saudara, hidup ini sangat singkat. Jangan menunda, amin. Jangan menunda hari ini, sebenarnya bisa beribadah ya nanti ajalah ya pas akhir tahun sekalian ya pas liburan ya saudara. Orang kadang begitu saudara, giliran liburan ya ada hari tanggal merah, oh liburan dulu deh, nanti aja habis liburan ya baru masuk ibadah, baru masuk gereja. Saudara, sekali lagi, apakah arti hidupmu? Kita tidak pernah tahu. Ya saudara, tentang besok, tentang bagaimana bulan depan, tentang bagaimana tahun depan, kita tidak pernah tahu. Ya, itu sebabnya saudara, Alkitab mengingatkan sekali lagi kepada saudara dan saya, hidup kita seperti uap. Ya, jangan sampai lupa saudara dan saya kita bertobat. Jangan sampai lupa saudara dan saya kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, kalau ditunda besok belum tentu sama seperti hari ini. Ya, ketika saudara dan saya punya kesempatan hari ini, mari sungguh-sungguh kita mengerjakannya. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Doa mengubah segalanya, katakan amin. Doa menyelamatkan keluarga saudara dan saya, katakan amin. Ya, kalau saudara baca berita, ya saudara pasti saudara baca berita lah. Karena kan kemarin kan, bahkan sampai hari ini kan beritanya hot gitu saudara ya. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Los Angeles. Kita berdoa untuk orang-orang percaya di sana. Untuk orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, agar mereka boleh dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi terang. Bagi kota itu, bagi sesama mereka di sana, membawa jiwa kepada Yesus. Amin. Karena Yesuslah juru selamat. Betapa banyak saudara orang-orang yang bersaksi di sana, ya, karena mereka berdoa. Sama-sama bilang sama saya, karena berdoa. Ya, karena berdoa dan berjaga-jaga. Karena hidup mereka setiap hari diisi oleh doa. Rumah mereka luput dari api. Rumah mereka luput daripada segala yang jahat. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan.
Tempat tinggal mereka lolos dari jilatan api, saudara. Tempat mereka tetap utuh, saudara Bapak Ibu. Di akhir zaman ini, saudara dan saya, akan semakin nyata kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Semakin luar biasa, kebesaran Tuhan dinyatakan. Saudara dan saya, kita diurapi. Sama-sama bilang, diurapi. Amin. Kita ada minyak urapan dan perjamuan kudus. Pergunakan waktu dengan bijaksana. Amin. Pergunakan waktu, saudara dan saya, jangan sampai tidak diurapi. Kita harus diurapi. Urapi rumahmu, urapi keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu, pekerjaanmu, karirmu, toko daganganmu. Amin, saudara Bapak Ibu. Banyak saudara kesaksian yang sangat luar biasa yang sudah kami sampaikan kepada saudara Bapak Ibu. Tujuannya untuk nama Tuhan dipermuliakan dan supaya iman saudara dan saya bangkit. Katakan amin. Supaya saudara dan saya di akhir zaman kita sungguh-sungguh yang ada perjamuan kudus dan minyak urapan. Hidupmu, hidupku, keluarga kita tidak dirusakkan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati saudara dan saya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya hari ini, ya saudara, kita membawa diri kita untuk sama-sama saudara dan saya, kita menghargai, ya saudara, dengan cara saudara dan saya kita hidup dalam pertobatan. Menghargai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Dan saudara dan saya, ya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara dan saya hidup dalam kekudusan, diurapi. Saudara dan saya, kita dijaga malaikat. Amin. Semua asetmu, semua keluargamu, semua pekerjaanmu, ya semua hidup saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita harus berjaga-jaga senantiasa. Di dalam setiap waktu berjaga-jaga, waspada di dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, berjaga-jaga, jaga perkataan kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita. Amin, saudara Bapak Ibu. Karena sekali lagi hidup ini, saudara dan saya, tergantung hati dan pikiran kita. Tergantung perkataan kita. Kalau kita jaga pikiran kita, perkataan kita, ya sebagaimana saudara dan saya mengucap berkat, maka baiklah keadaanmu. Katakan amin. Ya, sebagaimana saudara berpikir yang baik, maka baiklah keadaanmu. Saudara dan saya sekali lagi, kita hari ini diberikan waktu kesempatan untuk berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan adalah pelita. Firman Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Saat kita bingung, saat kita nggak mengerti, ya saudara, 2025 kita harus melangkah bagaimana, kita harus bisnis bagaimana, kita harus karir bagaimana, kita harus memelihara, merawat keluarga kita bagaimana. Cari firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menerangi, ya saudara, langkah bapak-bapak, suami-suami, perkataan para ibu, para istri, itu dituntun oleh firman Tuhan. Ini pelita. When we don't know what to do, ada orang yang jahatin kita. Ada orang yang berusaha mengganggu kita. Ada orang yang berusaha misalnya, ya saudara, mau menjatuhkan saudara. Jawabannya ada di firman Tuhan. Segala senjata yang ditempa untuk menghalangi perjalanan orang-orang percaya, sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak ada yang akan berhasil. Every weapon that has formed against you, when you live in the Lord, kalau saudara hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, that weapon, senjata yang ditempa-tempa itu tidak ada yang berhasil. Bukan karena saudara dan saya, bukan karena kuat gagah saudara dan saya, tapi karena siapa yang menyertai kita. Amin. Sepanjang 2025 kita tidak tahu ekonomi, ya saudara, bagaimana tentang kehidupan masa depan. Tapi ketika saudara dan saya kita hidup di dalam Tuhan Yesus, tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Amin. Tuhan Yesus yang janji kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus yang janji, pekerjaan kita dari Tuhan. Hidup kita dari Tuhan, nafas kita dari Tuhan, keluarga kita dari Tuhan, anak-anak kita dari Tuhan, masa depan kita dari Tuhan, karir saudara dari Tuhan. Serahkan kepada yang memberikan. Amin. Serahkan kepada yang memberikan. Maka perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Berbahagia bersama dengan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kok rasanya baru kemarin ya, makan putri salju sama kue nastar. Masih ada nggak? Di rumah saya sih masih ada ya. Saudara pasti banyak juga ya saudara. Iya kan saudara. Tapi kok sekarang tiba-tiba Pak Pendeta udah mau Imlek aja Pak Pendeta. Habis Imlek
Jumat Agung Pak Pendeta ya. Habis Jumat Agung, habis itu Paskah. Ya, habis Paskah, ulang tahun gereja. Habis ulang tahun gereja, Natalan lagi kita. Iya saudara, ini bentar lagi nih, beberapa bulan lagi saudara. 12.000 choir Natal, nah itu saudara. Ya, ya luar biasa saudara. Itulah saudara, kita waktu ya yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya adalah kairos. Waktu yang tepat, sama-sama bilang sama saya, waktu yang tepat. Ya, itu sebabnya waktu yang tepat mengajak kita untuk berjaga-jaga. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Selama kita masih ada waktu, mari saudara dan saya, kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Amin. Untuk Tuhan, ya saudara, dan saya percaya hidup saudara dan saya pasti dipelihara, pasti diberkati, pasti penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara dan saya yang ada minyak anggur terpelihara, tidak dirusakkan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Ya saudara, hal-hal yang khawatir, takut nanti kalau nggak berhasil gimana? Kalau ini nggak berjalan dengan baik gimana? Kalau rencana kita, usaha kita, karir kita nggak berjalan dengan baik bagaimana? Tapi takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan kita ketakutan sama Tuhan, bukan, tapi kekaguman kita atas kebesaran Tuhan. Amin. Saudara dan saya, kepercayaan kita atas kuasa Tuhan yang sanggup melakukan apa saja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan. Amin. Renungkan firman itu ya siang dan malam agar perjalananmu beruntung dan berhasil, agar engkau dapat bertindak hati-hati ya saudara, dan juga agar engkau ya tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Katakan amin. Iya saudara, itu semua berasal dari perenungan firman Tuhan. Kita nggak cukup cuma baca firman Tuhan di hari Minggu. Saudara dan saya, kita nggak cukup baca firman Tuhan cuma di ibadah tengah minggu, hari biasa. Iya saudara, cuma 1 kali 1 minggu, nggak cukup saudara. Tapi saudara dan saya, kita harus bergaul bersama dengan Tuhan setiap hari. Katakan amin. Sebagaimana saudara dan saya bergaul dengan Tuhan setiap hari, ya saudara, firman Tuhan adalah kehidupan kita, maka dia Tuhan yang akan mencukupkan. Katakan amin. Menyediakan rupa-rupa yang kau perlukan dan kau butuhkan. Tuhan pasti sediakan tepat pada waktunya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan nomor 1 di hidup saya. Amin. Apakah sungguh-sungguh saudara dan saya 2025 kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Atau mohon maaf saudara, saudara tanya orang dulu, ngobrol sama bestie dulu, ngobrol sama sahabat, ngobrol sama teman dulu, lalu nanti udah mentok, udah pusing, baru doa, tanya sama Tuhan. Ya saudara, kebalik itu saudara. Ya, yang terutama adalah kita berdoa dulu kepada Tuhan. Katakan amin. Kita serahkan dulu kepada Tuhan. Amin. Setelah itu Tuhan akan menuntun saudara dan saya. Amin. Tuhan akan membawa saudara dan saya kepada apa? Kepada hikmat. Ya saudara, bagaimana kita punya hikmat, bagaimana kita punya kebijaksanaan. Lagi-lagi saudara, minggu lalu saya sudah membahasnya sedikit. Saudara dan saya, kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan adalah permulaan, adalah awal dari segala apa? Dari segala tindakan yang kita ambil, dari segala tindakan benar yang kita lakukan. Kalau kita bisa bertindak benar, bukan karena kuat gagahmu, bukan karena kuat gagah kita, tapi ketika kita berbuat yang benar, berbuat yang baik, itu semua karena Roh Kudus Allah yang menuntun saudara dan saya. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, bersama Tuhan selalu ada kemenangan. Amin. Bersama dengan Tuhan, saudara dan saya, ya kita dituntun oleh Tuhan, saudara dan saya diajak oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, ya saudara, terus ya ke kanan, ke kiri, stop dulu, jalan lagi. Ya bagaimana Pak? Kita bisa tahu, kita bisa mengikuti penyertaan Tuhan. Sekali lagi saudara Bapak Ibu, let us go back to the Bible. Bangun hubungan kita yang intim bersama dengan Tuhan. Mari saudara dan saya sediakan waktu, bukan waktu yang sisa, tapi kita benar-benar siapkan waktu kita. Tuhan mengerti, Tuhan tahu, kita harus kerja, kita harus usaha, kita harus mengurus keluarga, rumah tangga, kita harus, saudara mungkin ada karir, saudara mungkin ada pekerjaan, saudara mungkin ada banyak hal yang, tapi sediakan waktu kita buat Tuhan. Amin. Karena ketika saudara dan saya menyediakan waktu buat Tuhan, yang menghadapi tantangan itu memang kita, seakan-akan memang kita yang melihat. Tapi tahukah saudara dan saya, Tuhanlah yang membawa tanganmu, tanganku menuju kepada kemenangan. Amin. Iya saudara, yang berjalan yang melangkah bukan kita, karena Tuhan gendong saudara dan saya, katakan amin. Melewati setiap tantangan yang dihadapi.
Tuhanlah yang membawa kemenangan atas hidup saudara dan saya. Hikmat datang dari Tuhan, kepandaian, kecerdasan datang dari Tuhan. Mulailah 2025 ini bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam usahamu, dalam setiap perencanaan karirmu, setiap perencanaan rumah tangga keluargamu. Datanglah kepada Tuhan lebih dulu. Bawalah terlebih dahulu dalam doa. Ya, setelah itu Pak, kalau ngobrol sama teman boleh silakan. Ya saudara, teman yang kau percaya, sahabat yang kau percaya, tapi jangan kebalik. Datang dulu pada Tuhan dalam doa. Ya, saudara. Baru saudara mungkin ngobrol sama orang tua, ngobrol sama pasangan misalnya. Jangan ngobrol dulu sama orang baru datang sama Tuhan. Tapi datanglah pada Tuhan terlebih dahulu, katakan amin. Serahkanlah dalam doa, katakan amin. Saudara dan saya akan melihat perjalananmu dan perjalananku beruntung dan berhasil, berbahagia dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang mengalahkan persoalan tantangan yang kita hadapi adalah iman percaya saudara dan saya kepada Tuhan. Iman menghasilkan hikmat. Itu sebabnya iman dan hikmat harus berjalan bersama-sama. Punya iman gak punya hikmat, mohon maaf, jadi sembarangan. Punya hikmat gak punya iman, mohon maaf, gak maju-maju. Iya saudara, diam di situ aja terus. Iya kan saudara. Jadi apa? Mohon maaf, cenderung ya memang hikmat itu kepandaian, kecerdasan, mengambil keputusan yang benar. Ya saudara, ilmu pengetahuan yang benar. Tapi terlalu banyak pertimbangan, akhirnya gak berani melangkah. Saudara dan saya di dalam iman, saudara dan saya bersama dengan Tuhan ada langkah-langkah yang diberkati. Katakan amin. Saudara dan saya sepanjang hidup kita itu serangkaian keputusan saudara. Ya, ketika saudara dan saya minta hikmat sama Tuhan, saudara dan saya tantangan apapun yang kita hadapi di hidup kita, saudara dan saya berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Kendalikan perkataan kita untuk tidak mengucapkan kata-kata sia-sia. Amin saudara. Ya misalnya contoh ya saudara. Saudara mungkin namanya kita di jalanan di Jakarta. Ya di jalanan di Jakarta kan saudara kan kita kadang-kadang namanya jalanan itu saudara kita nggak pernah tahu. Ada orang kadang ya sen ke kiri tiba-tiba beloknya ke kanan. Iya saudara, ada orang tiba-tiba belok, ya saudara harusnya nunggu yang lurus dulu, ya dia belok main belok aja langsung, ya saudara, yang lurus nggak dipeduliin, ya kadang-kadang kalau di jalanan di Jakarta ini saudara Bapak Ibu kita harus berjaga-jaga waspada, katakan amin. Iya saudara, orang yang benar bisa salah, orang yang salah bisa benar, iya saudara, itu sebabnya saudara kita tidak pernah tahu, ya saudara, dalam keadaan apapun yang kita hadapi, saudara dan saya mari kita minta hikmat Tuhan untuk mengendalikan perkataan kita, meskipun ya keadaan yang kita lihat di depan atau seseorang yang mungkin kita lihat di depan itu adalah keadaan atau seseorang yang mungkin salah. Ya saudara-saudara dan saya mari kita latih diri kita untuk sama-sama mengendalikan lidah kita. Katakan amin. Mengendalikan perkataan kita. Karena apa sekali lagi saudara? Mohon maaf ya, orang yang hidupnya sumpah serapah, mohon maaf saudara. Suatu hari pun maka hidupnya akan dihakimi. Iya saudara, orang yang hidupnya mohon maaf saudara perkataannya negatif terus, kata sia-sia, ya mohon maaf saudara, sesuai dengan perkataannya itu yang keluar, maka itu yang akan ya dia alami saudara. Itu sebabnya saudara dan saya mau bahagia ucapkan kata berkat atas hidupmu. Amin. Ya saudara, jangan hari Minggu kita ke gereja, ibadah, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, hari biasa, ya maaf saudara, ya kehidupan kita jauh dari Tuhan, kehidupan kita jauh dari firman Tuhan. Hari Minggu berdoa di gereja, hari biasa, hari Selasa, Rabu, Kamis berdoanya, ya maaf ya saudara, masih berdoa ke nenek moyang, masih berdoa ke tempat-tempat yang ya dibilang beginilah begitu. Saudara, kalau kita sudah sama Tuhan Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Kalau saudara dan saya percaya Yesus, percaya sekali untuk selama-lamanya. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang menyelamatkan, memberhasilkan, membahagiakan hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Apa yang kau cemaskan, apa yang kau takutkan, itu yang terjadi. Jadi kalau kita ucap kata-kata takut, ucap kata-kata cemas, itu yang terjadi. Dan perkataan saudara dan saya itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Jadi hari ini saudara dan saya, mari kita ucap kata berkat. Mari saudara dan saya, kita buang kata sia-sia. Amin. Jangan saudara dan saya, kita hidup di dalam apa saudara? Ya maaf ya, kata-kata negatif, dusta, tipu, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya, perkataan kita memuliakan Tuhan. Dan akan terjadi berkat yang indah dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan. Yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus, sepanjang tahun ini, di 2025, hidup kami penuh kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga, kami sehat, kami panjang umur, kami diberkati, beruntung dan berhasil. Setiap hari, kebajikan, kemurahan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dan kami percaya setiap hari ada kemurahan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus mengurapi kami, agar kami mempunyai hidup yang bijaksana, menyenangkan Tuhan. Suatu hari keluarga kami diundang pesta di sorga. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Apapun yang saudara, mungkin saudara berdoa untuk anak-anakmu, saudara berdoa untuk cucumu, saudara berdoa untuk apa? Pekerjaanmu, masa depanmu, kau dan aku, saudara dan saya, kita akan menuai apa yang kita doakan hari-hari ini. Katakan amin. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Roh Allah. Sama-sama bilang sama saya, Roh Allah. Amin. Roh Allah yang menginisiasi, ya saudara, Roh Allah yang mengerjakan setiap perkataan-perkataan yang benar, perkataan hikmat, perkataan-perkataan berkat, itu terjadi atas masa depanmu. Katakan amin. Jadi saudara, sayang sekali kalau kata-kata kita sia-sia. Sayang banget. Lebih baik saudara dan saya kita bisa memakainya untuk mengatakan berkat di hidup kita. Amin. Ya saudara, sayang sekali kalau yang keluar adalah perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang kotor, yang gak mempermuliakan nama Tuhan. Sayang sekali. Ya, sama-sama bilang sama saya, sayang sekali. Ya, yang seharusnya saudara dan saya kita bisa ucap berkat untuk masa depan kita. Amin. Walaupun keadaan sulit bagi manusia, di pemandangan manusia. Ya saudara, tapi ketika mulut saudara dan saya tetap memperkatakan berkat di tengah situasi sulit sekalipun, maka yang terjadi, kuasa Tuhan akan mengikuti perkataan saudara dan saya. Bukan keadaan yang sulit, tapi kasih Tuhan menyertai saudara dan saya. Mujizat masih ada bagi orang-orang yang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Jadi apapun yang hari ini saudara, ya kita doakan, kita rencanakan, libatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Amin. Libatkan Tuhan dalam rencana interview kerjamu, untuk bisnismu, untuk keluargamu, ya saudara, persiapan pernikahanmu, ya apa yang hari ini saudara dan saya sedang doakan, percayalah penuh. Ya 2020 mungkin kita nggak ngerti, sekali lagi kita nggak paham, tapi percayalah engkau aman dalam pelindungan Tuhan yang maha tinggi. Katakan amin. Sama bilang sama saya aman dalam perlindungan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan, ada kalimat sebelumnya. Ya saudara, kalimat sebelumnya dikatakan in him, di dalam dia, di dalam tubuh darahnya, di dalam Yesus, oleh darah Yesus yang menyatu dengan hidup kita. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, firman-Nya di dalam kita. Kita di dalam firman-Nya, darah Yesus yang ada mengalir di dalam tubuh saudara dan saya, menjaga saudara dan saya, menjauhkan kita dari segala virus penyakit, bahkan dari segala celaka mara bahaya. Katakan amin saudara. Saudara dan saya di akhir zaman kita nggak bisa terpisah dari firman Tuhan. Saudara dan saya di akhir zaman, saudara dan saya harus mengasihi Tuhan. Dia sudah mengasihi Tuhan saudara. Kalau saudara ingin hidup kekal, saudara dan saya suatu hari kita pesta di sorga, nggak bisa enggak, harus iya. Ya, saudara dan saya, bagaimana kita mau kekal bersama dengan Tuhan kalau kita tidak mencintai firman-Nya? Bagaimana kita mau hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus kalau saudara dan saya tidak mencintai, tidak mengasihi perkataan-perkataan firman-Nya? Dengan kata lain, ya saudara, baca firman Tuhan itu bukan hanya hari Minggu. Dengan kata lain, baca firman Tuhan, ya saudara, harus setiap hari. Katakan amin. Kenapa? Karena nyata-nyata firman Tuhan yang memberhasilkan hidup kita. Katakan amin. Kita berhasil, kita diterima dalam pekerjaan, bisnis kita tiba-tiba jadi jalan yang tadinya mandek. Itu saya percaya karena kuasa firman Tuhan. Katakan amin. Ketika datang bersungguh-sungguh percaya berdoa kepada Tuhan, firman Tuhan mengadakan segala sesuatunya baru. Ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru. Ketika saudara dan saya percaya kepada firman Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Saudara dan saya, apapun yang akan kita hadapi 2025, mungkin kita tidak tahu, mungkin kita nggak mengerti. Tapi percayalah penuh, ya ketika engkau meletakkan imanmu sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, saudara dan saya kita akan mengalami janji Tuhan. Katakan amin. Tuhan sudah berjanji. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, Tuhan sudah berjanji. Amin. Tuhan akan jaga saudara dan saya. Saudara dan saya dijaga terhadap kecelakaan. Dia menjaga nyawa kita, keluar masuk kita dijaga oleh Tuhan. Katakan amin. 2025 ada banyak isu, ya saudara, ada banyak berita. Ya dikatakan 2025 ekonomi beginilah, virus
apa tuh yang baru sekarang namanya? Virus A, HMPV, saya taunya EPV. Mobil itu ya. APV, HMPV, virus A, macam-macam saudara Bapak Ibu. Saudara dan saya, Tuhan jaga keluar masuk saudara dan saya. Katakan amin. Yang kita percaya di dalam Tuhan, saudara dan saya dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya, hidup kita pun tergantung perkataan kita. Ya, hati dan pikiran kita, perkataan kita membentuk kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya itu dihasilkan ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan melebihi teori apapun. Iya saudara, firman Tuhan itu asal muasal dari segala teori rumus kepandaian manusia yang ada di muka bumi ini. Katakan amin. Semuanya dari firman Tuhan. Jadi kalau mau berhasil, firman Tuhan. Kalau anak-anak kita mau pandai, mau cerdas, firman Tuhan. Ketika saudara dan saya setia pada firman Tuhan, saudara akan melihat apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah terlintas dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan.